Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Fatia Rizka dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan dengan NIM 1901004. Kali ini saya akan membahas bab 6, yaitu tentang membangun atau startup. Aksi yang lebih dinilai positif dibanding hanya berteori. Semua orang dapat berteori, tapi Anda sudah memulai terjun dan melakukan sebuah aksi, maka disitulah usaha akan dinilai sangat positif. Hal-hal yang menjadi tugas kita untuk memulai usaha apa aja sih? Yang pertama, melawan keterbatasan. Kita tidak memiliki ruangan modal untuk besar untuk membuka toko umum, namun kita dapat menjual secara online terlebih dahulu. Yang kedua, melawan ketidakpastian dalam hidup ini. Mungkin segala sesuatu memang tidak pasti, namun berwirausaha adalah hal yang tidak salah dan patut dicoba, dan seterusnya. Yang kelima, melawan gravitasi kemunduran. Tentu usaha tidak berjalan, tidak akan selalu berjalan mulus, namun kita harus selalu bermotivasi agar produk kita tetap dilirik oleh konsumen. Lebarkan sayap bisnis dengan membuka banyak cabang baru sehingga konsumen dapat menikmati produk kita di mana-mana, dan seterusnya. Yang keenam, melawan gravitasi kematian. Terus mengapa kita harus berwirausaha? Ya, kita menjadi wirausaha karena terpaksa dan berdasarkan kebutuhan hidup, mencoba faktor lingkungan atau iseng dari hanya membuang waktu. Wirausaha yang inovatif dan terus berpikir kreatif melihat peluang untuk meningkatkannya. Yang keempat, keturunan keluarga sebagian besar adalah pengusaha. Yang keenam, kerja sama dengan jenis dan bentuk bidang usaha apa aja sih? Yang pertama, bidang usaha pertanian, usaha pertambangan, usaha pabrikasi, usaha konstruksi bangunan, perdagangan, jasa keuangan dan perbankan, jasa perseorangan, usaha jasa umum, usaha jasa wisata. Bentuk kegiatan usaha apa sih? Yang pertama, dikelola sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan untuk langsung terjun mengelola usahanya sendiri. Yang kedua, dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usaha diserahkan kepada pemilik orang lain atau investasi. Cara memulai usaha gimana sih? Yang pertama, yang mendirikan usaha baru dan memiliki usaha sendiri dalam bentuk dikelola sendiri yang bersangkutan. Perusahaan badan hukum, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar hukum dengan mengelola saham-saham. Mengambil alih bisnis keluarga. Yang ketiga, membeli bisnis yang telah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem warabala atau franchising, yaitu kerjasama manajemen dengan sistem warabala, yaitu menggunakan nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan milik nama disebut perusahaan induk, dan perusahaan yang menggunakan nama tersebut disebut franchise. Dapat juga dikatakan bahwa warabala adalah suatu perjanjian di mana pemilik bisnis memperolehkan pemilik bisnis lain memakai merek nama dagang dan hak ciptanya dengan masyarakat tertentu. Jenis warabala apa aja sih? Yang pertama, ada distributorship atau penyalur barang. Yang kedua, ada chain style bisnis atau bisnis gaya. Rantai 3, manufacturing agreement atau memproduksi barang, yaitu kerugian warabala, perbagian keuntungan dan pengendalian keuntungan. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchise berupa pemilihan lokasi usaha, pembentukan bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk, iklan bersama, gaya pengelolaan yang tidak terbukti, nama yang telah dikenal, dukungan dana, dan bentuk pemilihan bisnis. Perusahaan perseorangan yang dikelola atau diawasi, yaitu ada keuntungan, yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana, pengelolaannya sederhana, tidak perlu berkewajiban dengan laba. Kelemahannya yaitu bertanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, dan seterusnya. 3. Perseorangan konveniter atau CV. Persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan uang
persekutuan modal perseorangan. Keuntungannya pendiriannya relatif mudah, modalnya terkumpul banyak, kreditnya lebih besar, manajemen verifikasikan kesempatan untuk pengembangan lebih besar, kelemahannya bertanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin, dan sukar untuk menarik kembali investasinya. Yang keempat, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang mendasarkan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN merupakan bentuk badan usaha yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk kepemilikan bisnis yaitu pendekatan dalam mendirikan usaha baru, pertimbangan dalam memilih bentuk usaha, birokrasi dalam membuat usaha, jenis izin usaha, surat izin usaha, perdagangan, usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan, dan seterusnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bye, ketemu lagi di section selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.